Miskonsepsi soal gizi yang berhubungan dengan diet, yuk simak videonya. Kalau menurut dokter nih, apa miskonsepsi di masyarakat yang paling umum soal gizi? Diet sih terutama. Soal diet. Itu kasus banyak banget. Itu pertanyaan lanjutan saya padahal tuh udah ngomong 2 pertanyaan nih. Jadi diet apa yang terbaik? Kita ada carnivore diet, ada vegan kan, vegetarian diet juga. Vegetarian, ada mayo segala macam ya. Jadi apa yang paling benar tuh apa? Karena semua orang ribut di komen biasanya tuh. Saling berantem tuh. Intinya gini, kalau orang diet yang awam ngomong itu kan berarti mau nurunin berat badan ya. Ya. Karena kalau diet secara medis itu diet berarti dia makan sebenarnya. Makan tuh artinya diet. Karena kalau diet di awam itu dia nurunin berat badan. Kalau kita mau nurunin berat badan itu kan berarti kita harus merestriksi intake kalori kita lebih kecil daripada output kalori. Oke. Yang kita harus lakukan apa? Ya either lu makan lebih sedikit atau lu olahraga lebih banyak. Pilihannya kan itu. Oke. Nah, kadang-kadang yang di masyarakat yang terjadi apa? Dia suka ikut-ikutan orang. Oke. FOMO, makan sehari cuma sekali, 1 meal a day. Oke. Makan seminggu, 2 minggu, sebulan, makan cuma sehari sekali, terus dikit. Berat badan turun nggak? Turun. Tapi kan kita nggak akan bisa ngejaga itu buat jangka panjang. Oke. Ketika dia udah achieve, gue udah turun nih 10 kilo, balik lagi ke pola makan awal. Berat badan Naik lagi. Naik lagi ke berat badan lebih tinggi daripada sebelumnya. Apa yang dilakukan? Ya diet lagi kayak yang tadi, makan sehari sekali, turun lagi. Tapi ketika dia turun lagi, nggak akan bisa turun berat badan seperti yang dia bisa achieve sebelumnya. Karena? Itu yang kita bilang sebagai weight cycling syndrome atau yo-yo diet. Kenapa? Karena ketika kita nggak makan yang cukup sesuai sama kebutuhan kita, mau otot, air, lemak di badan kita tuh pasti akan turun berat. Sedangkan buat naikin otot itu susah loh. Kenapa bisa turun semua? Karena tubuh kita jadi kayak orang starving, kayak kelaparan. Karena makan cuma sehari sekali, sedikit sekali gitu dalam jangka panjang. Semua turun. Ketika turun, metabolisme tubuh kita juga ikutan turun. Lama-kelamaan makan sehari sekali, berat badan nggak turun lagi. Kenapa? Karena metabolisme tubuhnya stuck di situ. Input sama outputnya sama. Stres dong. Biasanya siklusnya begitu tuh. Kalau udah kayak gitu stres. Yang terjadi apa? Ya udahlah, gue makan apa aja. Naik lagi. Stres juga ada kortisol dan kawan-kawan ya kan? Iya, hormon stres naik, kortisol, penyakit segala macam semua yang lain jadi muncul. Nah itu hati-hati di situ. Oke, salahnya adalah ngikutin orang. Ikutin orang. Yang bener gimana? Karena gini, diet itu belum tentu cocok buat semua orang. Oke. Diet keto, diet mayo, diet intermittent fasting gitu, itu belum tentu cocok buat semua orang. Intermittent fasting yang pakai window period 18/6 gitu, bagus gak? Bagus, saya bilang. Kenapa? Karena intermittent fasting itu mengatur jam makan. Kita nggak boleh makan dari jam segini, berarti secara nggak langsung kita akan ngerem mulutnya. Tapi dia tidak mengatur apa yang dimakan.